Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asada Napisah dengan NIM 191012512552. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas membuat media ajar. Saya buat ini bernama kotak hewan. Hal yang melatar belakangi mengapa saya membuat media pembelajaran ini adalah yang pertama, di dalam mata pelajaran IPA itu tidak cukup jika guru hanya menjelaskan materi dengan metode ceramah dan memakai media buku saja. Apalagi materi-materi yang ada di dalam muatan IPA ini itu sangat banyak dan tidak cukup jika hanya dengan dijelaskan. Maka dari itu kita memerlukan media untuk memperjelas dan membuat siswa lebih paham akan materi yang kita jelaskan tersebut. Nah, kemudian kita sebagai calon guru harus sekreatif mungkin, harus belajar bagaimana cara membuat kelas yang nyaman, kelas yang menyenangkan, yang tidak membosankan, dan yang pasti membuat siswa paham dengan apa yang kita jelaskan. Selain dengan kita memakai metode dan model pembelajaran yang tepat, kita juga memerlukan media untuk membuat siswa lebih paham dan tentang materi yang kita sampaikan ini. Nah, materi yang saya ambil untuk membuat media ini adalah siklus daur hidup hewan. Siklus daur hidup hewan itu pun juga terbagi menjadi dua, yaitu siklus daur hidup hewan yang bermetamorfosis dan siklus daur hidup yang tidak bermetamorfosis. Media yang saya buat ini itu bernama kotak hewan. Kemudian kotak hewan ini juga berfungsi untuk melatih siswa membedakan mana hewan yang bermetamorfosis dan mana hewan yang tidak bermetamorfosis. Kemudian juga bisa dipakai sebagai media untuk evaluasi atau review setelah guru menjelaskan materi tentang siklus daur hidup hewan kepada siswa, untuk mengukur seberapa paham siswa, seberapa mengerti siswa, atau seberapa mereka menyimak atau tidak penjelasan dari guru itu. Guru bisa menanyakan mana kelompok hewan yang bermetamorfosis dan yang tidak bermetamorfosis. Nah, KD dari materi atau mata pelajaran yang saya ambil ini, saya mengambil dari buku tema kelas 4, tema 6, subtema 3, pembelajaran pertama. Nah, yaitu KD-nya membandingkan siklus daur hidup beberapa jenis makhluk hidup, serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Nah, yang kedua yaitu membuat skema siklus daur hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya dan slogan upaya kelestariannya. Nah, teorinya yaitu adalah tentang siklus daur hidup hewan. Semua makhluk hidup mengalami siklus daur hidup atau daur hidup. Daur hidup hewan dimulai saat kelahiran dari perut induknya atau menetas dari telurnya. Hewan semakin besar saat masa pertumbuhannya dan berkembang menjadi hewan dewasa. Daur hidup hewan berakhir pada saat hewan tersebut mati dan dimulai lagi dari awal, yaitu lahir, lalu tumbuh dan berkembang hingga akhirnya mati. Daur hidup hewan berdasarkan proses perubahan bentuknya dapat dibagi menjadi dua, yaitu daur hidup hewan tanpa metamorfosis dan daur hidup hewan dengan metamorfosis. Nah, daur hidup hewan tanpa metamorfosis itu adalah yaitu hewan itu tidak mempunyai perubahan bentuk tubuh kecuali membesar dan berkembang. Contohnya itu seperti kucing, sapi, anjing, kemudian ayam. Nah, mereka dari lahir atau dari menetas dari induknya itu bentuk tubuhnya sama sampai mereka besar, sampai mereka dewasa, bentuk tubuhnya seperti itu saja, tidak berubah-ubah. Nah, sedangkan daur hidup hewan dengan metamorfosis itu mempunyai perubahan bentuk yang berbeda-beda pada semasa siklus daur hidupnya. Contohnya itu seperti kupu-kupu, belalang, kecoa, nyamuk, katak, dan lain-lain. Nah, mereka itu mempunyai perubahan bentuk yang berbeda-beda semasa hidup mereka. Selanjutnya adalah cara membuat
media ajar kotak hewan. Nah, yang pertama, bahan-bahan yang kita perlukan adalah kotak, box, atau kardus yang mempunyai tutup, harus punya tutup. Saya sendiri itu memakai box, kardus, kertas HPS. Kemudian kita memerlukan kertas karton untuk melapisnya. Nah, setelah itu kita memerlukan lem. Yang terakhir yaitu kita memerlukan gambar-gambar yang di-print dan dipotong-potong. Nah, terus alat-alatnya adalah gunting, cutter, double tip. Ya, udah itu aja. Kemudian cara membuatnya, yang pertama kita potong atau ya kita potong bagian sudut-sudut setiap box dan kotaknya ini sampai bawah seperti ini. Nah, kemudian setelah dipotong, kita lapisi semua bagian kotak ini dengan kertas karton. Setelah itu, setelah sudah kita lapis dengan kertas karton, nah, gambar-gambar yang sudah kita print dan kita potong-potong menjadi binatang-binatang, hewan-hewan, ini bisa kita tempel-tempel menggunakan double tip. Jadi di bawahnya itu saya menggunakan kertas karton yang dilipat seperti ini. Nah, kemudian dikasih double tip di bawahnya lalu ditempel agar gambarnya itu terlihat nyata. Sudah cukup mudah untuk membuatnya. Nah, cara mengimplementasikan atau mempraktikkan media ajar ini di sekolah dasar, yaitu yang pertama, guru terlebih dahulu menjelaskan apa itu siklus daur hidup hewan, apa itu siklus daur hidup hewan yang bermetamorfosis dan yang tidak bermetamorfosis. Nah, setelah guru menjelaskan dan siswa itu menyimak penjelasan dari guru, mohon maaf, guru bisa memperlihatkan media ajar ini. Awalnya kan tadi ditutup, nah lalu dibuka. Ini cukup menarik perhatian siswa. Nah, setelah itu guru ingin mengetahui, mengukur sejauh mana siswa ini mengerti tentang siklus daur hidup hewan. Apakah tadi mereka memperhatikan atau tidak? Nah, caranya adalah guru menanyakan kepada para siswa, misalkan Nadia, kepompong ini termasuk ke dalam kelompok hewan yang bermetamorfosis atau tidak? Nah, dari situ kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang hewan-hewan ini. Maka dari itu, hewan-hewannya ini itu tidak saya beri keterangan mereka termasuk hewan yang bermetamorfosis atau tidak. Karena ini gunanya untuk menanyakan kepada siswa. Supaya kita tahu siswa itu sebenarnya sudah paham atau tidak tentang apa yang kita jelaskan. Kemudian di sini ada siklus daur hidup kupu-kupu. Di sini tidak ada panah sama sekali, tidak ada urutannya, tidak ada nomor-nomornya. Ini sengaja karena di sini saya ingin siswa yang menunjukkan kepada saya dan teman-temannya dari mana awal siklus daur hidup kupu-kupu ini. Jadi misalkan mereka kita tanyakan, siklus daur hidup kupu-kupu itu dimulai dari mana? Dari telur kah? Dari ulat kah? Dari kepompong kah? Atau dari kupu-kupunya sendiri? Nah, jadi kemudian setelah mereka sudah menebak dari mana atau awal siklus daur hidup kupu-kupu ini diawali dengan apa, mereka bisa menunjukkan proses-prosesnya, misalkan kayak telur ke ulat, lalu ke kepompong, kemudian yang terakhir menjadi kupu-kupu dewasa. Begitu. Sama dengan di sini ada ayam. Nah, di sini ada ayam. Ini juga tidak ada keterangannya, tidak ada panahnya, tidak ada nomornya. Jadi memang ini sengaja dibuat untuk supaya siswa yang langsung menebak dan langsung mengurutkan siklus daur hidupnya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.